Bapak, Ibu, Saudara-saudari, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB, Jemaat Sion Jahab Tenggarong menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah malam Natal, baik di gedung gereja maupun di rumah. Tema ibadah ini adalah "Jadilah padaku menurut perkataanmu, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil", yang diambil dari percakapan malaikat dengan Maria dalam Lukas 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-38. Kiranya Tuhan Yesus Sang Bayi Natal berkenan akan ibadah dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Della Telaum Banua SSI Theo. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang akan memasuki ruang ibadah. Kiranya ibadah malam Natal saat ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kitab Yesaya pasal 7 ayatnya yang ke-14 yang menjadi nas pembimbing kita pada saat ini menyatakan, "Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel." Terimalah salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Tuhan
Ada suara mengetuk, bergegas kita membuka pintu untuk menyambut bukan kabar baik yang datang, melainkan tentang wabah penyakit, kegaduhan politik, perang dagang, pemutusan hubungan kerja, resesi. Damai yang sejati tiada bertemu, wabah kekerasan, siksa tirani, sampai masa kini tidak berhenti. Ada suara berderik, secepat mungkin kita menerima bukan kabar baik yang disampaikan, melainkan berita duka tentang kepergian orang-orang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi, tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan, ratapan mereka yang kebingungan dan panik, isakan mereka yang hancur hatinya, kecewa dan depresi. Tuhan, kami tidak berani keluar, walaupun hati ini bergejolak untuk memeluk mereka yang berduka, mengusap air mata mereka dengan tanah ini, menantang mereka untuk bangkit dan saling memaafkan untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Jemaat, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, yang adalah penebus dan juru selamat kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami menaikkan syukur atas kasih dan rahmat-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Itu terbukti pada malam Natal ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami untuk menghayati kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan bagi kami semua. Roh-Mu yang kudus akan menguasai kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan melalui firman yang akan kami baca, renungkan, dan hayati pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. 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 Haleluya.
bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saat ini kita ada dan berada. Kita bersyukur kita boleh bersama-sama merayakan Natal Kristus, khususnya di malam Natal yang indah ini. Kendati kita masih melaksanakannya di rumah kita masing-masing, namun Natal tetap ada di hati kita. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam Natal ini berjudul "Bagi Allah tidak ada yang mustahil". Ada beberapa kisah di dalam Alkitab, baik itu dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru, kisah-kisah di mana Tuhan melakukan suatu perkara yang ajaib di luar dari yang dipikirkan oleh manusia, di luar dari nalar manusia, tetapi hal itu terjadi di dalam kehidupan manusia sebab Allah berkenan di dalamnya. Seperti contohnya kisah Abraham dan Sarah. Mereka sangat merindukan keturunan dalam kehidupan keluarga mereka. Namun berpuluh-puluh tahun mereka pada akhirnya mendapatkan apa yang menjadi pengharapan mereka,
memenuhi janji kepada Abraham dan Sarah ketika usia mereka sudah senja. Dan lahirlah Ishak bagi Abraham dan Sarah. Nah, bagi Abraham dan Sarah mustahil mereka bisa memiliki keturunan di usia yang sudah lanjut. Tetapi bagi Allah segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Bahkan juga kisah tentang runtuhnya tembok Yeriko. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bersama bagaimana begitu unik dan begitu aneh, tapi nyata. Dengan mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali bersama dengan para imam dan juga tabut Allah, pada akhirnya yang terjadi adalah tembok Yeriko tersebut mengalami keruntuhan. Nah, kalau kita lihat kembali, sangat aneh dan sangat mustahil. Kok bisa ya tembok Yeriko runtuh hanya dikelilingi sebanyak 7 kali oleh orang-orang Israel pada saat itu. Bahkan juga kita pernah mendengar kisah tentang Daud yang menang dalam pertempuran melawan Goliat. Daud yang perawakannya kecil, sedangkan Goliat perawakannya seperti raksasa. Daud yang hanya sangat sederhana memiliki sebuah ketapel yang mungkin tidak ada artinya, sedangkan Goliat persiapannya sangat lengkap dan luar biasa, ya seperti persiapan hendak berperang. Tetapi apa yang dilakukan Allah? Mungkin bagi manusia kita lihat Daud melawan Goliat, pasti Goliat yang menang. Tetapi bagi Tuhan, Ia dalam memenangkan pertempuran itu. Bahkan juga ada kisah tentang Daniel dan ketiga teman-temannya Sadrak, Mesak dan Abednego, di mana Daniel dibuang ke gua singa, sedangkan ketiga teman-temannya itu dimasukkan ke dalam perapian yang 7 kali sangat panas. Tetapi apa yang terjadi? Mungkin secara manusia kita katakan, wah, kalau orang dibuang ke gua singa pasti akan mati binasa, tercabik-cabik, tidak ada tersisa. Bahkan ketika orang dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala, pasti pun akan hanyut, pasti pun akan hangus dan mati. Tetapi coba lihat, ya, di dalam Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Ketika Daniel keluar, ternyata dia masih hidup. Ya. Banyak orang berpikir dia sudah lenyap dan binasa. Bahkan ketika teman-temannya pun tidak hangus, bahkan masih tetap hidup. Ini hal yang mustahil di mata manusia, tetapi mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, banyak kisah-kisah yang kita lihat di dalam Alkitab yang kita rasa bahwa ini tidak mungkin untuk manusia lakukan, tetapi dapat dilakukan oleh Allah. Itu semua karena tindakan dan juga pekerjaan ajaib yang dilakukan Allah di luar dari nalar dan pikiran manusia. Namun hal ini terjadi dan sangat nyata, bukan suatu cerita fiktif atau yang dibuat-buat. Ini sebuah kenyataan dan merupakan suatu kesaksian iman di dalam Alkitab. Terkadang banyak orang atau kita
yang sering berkata, kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya, kok bisa ya dia punya anak pada usianya sudah lanjut, bahkan mungkin yang wanita sudah menopause, kok bisa punya anak, kok bisa ya dia selamat dari maut, padahal dia sudah sekarat, dia sudah kritis dari sakit penyakit. Kok bisa ya rumah tangganya yang sudah hancur, kacau balau, tapi mereka bisa rujuk kembali, bisa rukun kembali menjadi satu keluarga yang utuh. Mungkin banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh kita sebagai manusia. Mengapa ini bisa terjadi dan akhirnya semua bisa menjadi sebuah kenyataan hidup. Jemaat Tuhan, segala sesuatu dapat terjadi dan mungkin terjadi. Apa yang kelihatan mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin untuk dikerjakan atau dilakukan oleh Allah. Itu yang harus kita pegang dari Tuhan. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Jika Allah berkehendak, jika Allah berkenan atas segala sesuatunya. Nah, bacaan kita pada saat ini bercerita tentang tokoh iman yang bernama Maria. Maria adalah sosok wanita yang sangat sederhana. Maria memiliki hati yang tulus, taat, dan takut akan Tuhan. Dan Maria telah bertunangan dengan Yusuf dari keturunan Daud. Nah, dalam bacaan kita saat ini diceritakan bahwa Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke Nazaret, tepatnya untuk menjumpai seorang perawan yang bernama Maria. Ketika malaikat Tuhan masuk ke rumah Maria, malaikat itu memberi salam. Malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Itulah salam yang diberikan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Nah, Maria sangat terkejut, Bapak Ibu Saudara. Mengapa Maria terkejut? Karena kehadiran malaikat Tuhan itu. Dan ia bertanya dalam hatinya, apa arti dari salam tersebut? Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan yang paling membuat Maria terkejut lagi, kira-kira apa Bapak Ibu? Yang membuat Maria terkejut lagi dengan perkataan malaikat Tuhan ini bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan bayi itu Yesus. Bagaimana tidak terkejut ya Bapak Ibu Saudara ya? Kita saja yang membaca sangat mustahil. Bahkan Maria pun secara pikiran manusia, dia katakan begini, bagaimana mungkin hal itu terjadi Tuhan, sedangkan aku belum bersuami? Ya benar saja Bapak Ibu Saudara, Maria sadar wanita yang mengandung dan bisa melahirkan adalah wanita yang sudah berstatus menikah dan punya suami. Nah, bagaimana mungkin Tuhan, aku belum memiliki suami, tapi aku harus mengandung? Ya, secara manusia itulah yang dipikirkan oleh Maria. Namun malaikat itu menjawab bahwa anak yang
ada di dalam kandunganmu dan yang engkau lahirkan itu adalah berasal dari Roh Kudus. Bapak Ibu, kita bisa melihatnya pada ayat yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi apa yang dipikirkan oleh Maria sebagai manusia tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Allah yang Maha Kudus. Sehingga memang sangat berbeda rancangan Allah bahkan dengan rancangan yang dipikirkan oleh manusia. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian kita lihat pada ayat selanjutnya, ayat ke-36. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, di sini ada satu tokoh lagi yang bernama Elisabet, istri dari Zakaria. Dan memang dikatakan bahwa Elisabet itu awalnya mandul, tidak bisa punya anak, tidak bisa punya keturunan. Namun pasangan suami istri ini selalu menyerahkan kepada Tuhan. Mereka selalu tekun berdoa. Tiba-tiba datanglah malaikat Tuhan, malaikat Gabriel, menjumpai Zakaria dan berkata kepada Zakaria, jangan takut, istrimu akan melahirkan anak laki-laki dan namai dia, atau anak yang akan dilahirkan nanti, beri nama Yohanes. Nah, bagaimana respon dari Zakaria? Ya sama seperti Maria. Di sini Zakaria tidak percaya. Makanya karena ia tidak percaya atau merasa mustahil apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan itu, Zakaria menjadi bisu, tidak dapat bicara sampai anak itu lahir. Bapak Ibu bisa lihat Injil Lukas pasal 1 ayat 20. Injil Lukas pasal 1 ayat 20 menyatakan, sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Nah, kalau kita lihat dalam bacaan kita pada ayat 36, malaikat Tuhan berkata kepada Maria bahwa Elisabet saat ini sedang mengandung. Sudah masuk bulan yang ke-6 dan ia juga akan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan ini merupakan suatu kebenaran. Ya, mungkin orang tidak percaya, tetapi ini merupakan suatu kebenaran yang akan dinyatakan Tuhan pada waktunya. Jemaat yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang berkata, termasuk kita, tidak mungkin ini bisa terjadi. Semua tidak mungkin Tuhan. Tapi apa yang tidak mungkin bagi Allah? Coba Bapak Ibu bisa jawab. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Dia sangat berkuasa melakukan apapun jika ia berkehendak dan berkenan atas apa yang ia mau. Itu harus kita catat baik-baik Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, jangan pernah kita takut dan khawatir.
atas persoalan, atas pergumulan dan permasalahan dalam hidup kita, atas apa yang saat ini sedang kita doakan dan gumuli. Kita harus yakin dan percaya. Dengan sepenuh hati kita harus berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukan perkara apapun dalam kehidupan kita. Dan mujizat itu pasti dapat terjadi kalau kita sungguh-sungguh mengimani dan meyakininya. Saudara-saudara, di malam Natal ini memang tidak seperti tahun-tahun yang sudah berlalu. Suasana terasa sepi dan senyap. Tetapi saya mau katakan bahwa Natal itu ada di hati kita. Kita harus memahami bahwa Yesus lahir dalam hati kita untuk memberikan damai dan sukacita. Jadi jangan ada di antara kita yang saat ini sedih, jangan ada di antara kita yang saat ini putus asa, jangan ada di antara kita yang saat ini berduka. Sebab kelahiran Yesus Kristus di dalam kehidupan kita selalu akan membaharui kita, selalu akan memberikan dampak yang membuat seluruh manusia akan mengalami sejahtera dan kebaikan. Natal di tahun ini yang kita rayakan dalam kesederhanaan dan kesunyian, penuh dengan keterbatasan tentunya ya Bapak Ibu Saudara, karena di tengah-tengah Natal di tahun 2020 ini kita masih diperhadapkan pergumulan akan wabah pandemi COVID-19 yang masih kita hadapi sampai dengan hari ini. Firman Tuhan mau menguatkan dan menghibur kita semua bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Banyak manusia yang sudah mengalami keputusasaan, hilang pengharapan, tidak bersemangat dalam menjalani hari-hari dalam hidupnya. Kiranya hal itu tidak boleh terjadi, apalagi kita yang akan menyambut kelahiran Kristus dalam hidup kita. Saya mau mengatakan bahwa Natal itu selalu ada dalam hati kita. Yesus Kristus yang adalah Sang Immanuel tetap ada beserta kita dalam situasi kondisi apapun. Dia tetap hadir di kota, di desa, dalam keadaan gemerlap, hiruk pikuk, bahkan dalam keadaan sunyi senyap yang tidak terlihat pun. Dia tetap ada dan hadir membawa damai sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasih Tuhan, yang terpenting di sini adalah kita harus percaya dan berserah sepenuhnya kepada Allah dalam ketaatan dan kepatuhan kita kepada Dia, seperti Maria yang berkata pada ayatnya yang ke-38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa yang dikatakan oleh Maria? "Tuhan, jadilah padaku seperti apa yang Engkau ingini." Itulah iman Bapak Ibu Saudara. Itulah iman. Apa yang kita percaya, apa yang kita yakini meskipun belum terjadi, pasti akan terjadi. Semua pasti dapat terlaksana atas perkenanan dan waktu Tuhan semata. Mari kita rayakan Natal Kristus dengan semakin memperteguh keimanan kita,
Sehingga hari-hari yang saat ini masih kita jalani dalam pergumulan demi pergumulan dari waktu ke waktu, percayalah kepada Tuhan, segala sesuatu tidak ada yang mustahil. Selamat Hari Natal. Damai sejahtera Kristus senantiasa memenuhi kehidupan kita dan rumah tangga kita, memberikan kesehatan, kekuatan, dan pemulihan bagi kita semua. Tetap bersuka cita, jangan bersedih, jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus yang adalah Immanuel senantiasa menyertai kita. Tuhan memberkati. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali.
Mari kita bersyafaat. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang adalah Immanuel, yang senantiasa menyertai kehidupan kami sampai pada kesudahan zaman. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan atas malam kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, yang membawa sukacita besar bagi kami umat manusia, karena kelahiran-Mu untuk menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir dan hadir di dalam hati kami. Penuhilah hati kami dengan berkat-berkat surgawi Tuhan, agar hidup kami senantiasa berlimpah dengan syukur dan sukacita dan kasih Tuhan. Terima kasih atas persekutuan yang indah pada malam ini. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai dan kasihi. Kendati ya Tuhan, di sepanjang tahun 2020 ini ada keluarga kami yang kehilangan orang yang mereka kasih dan cintai. Mungkin kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan anak-anak, kehilangan kakek, nenek, atau oma, opa, kehilangan saudara-saudara mereka yang sangat mereka cintai, sehingga di dalam Natal di tahun 2020 ini mereka tidak dapat berkumpul secara lengkap atau sempurna dengan orang-orang terkasih. Namun itu semua tidak mematahkan semangat dan pengharapan seluruh jemaat-Mu untuk tetap bersyukur dan bersukacita, karena sampai dengan hari ini Tuhan memberikan kehidupan yang baru. Ya Tuhan, teguhkanlah iman kami di dalam menapaki hari-hari kehidupan ke depan, di dalam mengakhiri tahun 2020 dan menyambut tahun yang baru nanti. Apapun yang akan terjadi atas kehidupan kami sebagai umat Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa berpegang teguh dalam iman kepadamu Tuhan, tetap setia, taat, patuh, dan melakukan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami mendoakan bagi kami seluruh keluarga besar jemaat kami, Tuhan memberkati. Biarlah kesehatan, kekuatan, umur panjang, sejahtera dan sentosa Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami, keluarga dan persekutuan jemaat-Mu. Yang sakit atau dalam proses pemulihan dan penyembuhan, Tuhan jamah dan lawan mereka. Yang saat ini dalam berbagai macam pergumulan mereka, Tuhan juga yang akan membuka jalan. Teguhkan iman mereka dengan janji Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada satupun perkara yang tidak mungkin untuk Tuhan nyatakan. Bagi mereka yang di hari-hari ini bersyukur dan bersukacita dalam segala hal, ajarkan mereka untuk senantiasa tetap bersukacita atas apa yang Tuhan anugerahkan di sepanjang hidup mereka. Terima kasih Tuhan buat Natal yang boleh kami rayakan pada malam ini. Dan kami rindu situasi kondisi di masa-masa pandemi ini boleh ada pemulihan yang daripada Tuhan. Kami yakin akan janji Tuhan bahwa tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, Tuhan akan pulihkan bangsa dan juga dunia ini dari COVID-19. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan
Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, mari menyatakan syukur dengan memberi persembahan dalam penghayatan akan nyanyian pujian Maria. Jiwa yang memuliakan Tuhan dan hati bergembira karena Allah. Juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyambut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Mari kita berdoa berdasarkan nyanyian pujian Maria dalam Lukas 1 ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-54. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas rahmat-Mu yang turun-temurun atas orang yang takut akan Engkau.
Engkau menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Engkau menolong kami, hamba-Mu, karena mengikat rahmat-Mu. Dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap di mana umat Tuhan hidup di dalamnya. Keluar dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dengan segala makna yang dihadirkannya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai